Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali mengerjakan soal-soal ya, latihan Al-Quran hadis untuk persiapan kita menghadapi asesmen madrasah ya, untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Di mana materi yang perlu kita pelajari ini adalah materi kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Riya adalah salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Berikut perbuatan yang mencerminkan sifat riya. Riya itu berarti ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Ya. Manakah yang sesuai? Kita lihat yang A. Melaksanakan sholat dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Melaksanakan sholat agar mendapatkan ampunan dari Allah. Yang C. Melaksanakan sholat agar mendapatkan pujian dari orang lain. Yang D. Melaksanakan sholat berjamaah karena lebih utama daripada sholat sendirian. Yang sesuai dengan artinya riya tadi, ya, ingin mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Melaksanakan sholat agar mendapatkan pujian dari orang lain. Oke, kita yang kedua. Perbedaan bacaan idhar dan ikhfa dilihat dari bacaannya. Kita tahu idhar ini berarti jelas dan ikhfa berarti samar. Ya, kita lihat. Idhar. Yang A, idhar dibaca samar. Salah ya, jelas salah. Idhar dibaca jelas, sedangkan ikhfa dibaca samar. Kita lihat yang C. Kita lihat yang C, idhar dibaca dengung, sedangkan ikhfa dibaca jelas. Salah ya. Yang D, idhar dibaca memantul, sedangkan ikhfa dibaca jelas. Juga salah. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang B, idhar dibaca jelas, sedangkan ikhfa dibaca samar. Lanjut kita ke nomor 3. Ini adalah hadis tentang takwa ya. Jadi takwa itu dimanapun kita berada. Ini potongan hadisnya. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Ya. Sayyi'ah ini berarti jelek, hasanah ini baik. Jadi perbuatan jelek harus diimbangi atau diiringi dengan perbuatan baik. Ya, kita cari. Nah ini. Yang A, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, bukan ya. Yang B, dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Yang C, niscaya kebaikanmu itu akan menghapus segala dosa. Yang D, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, bukan. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang B. Dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Itu jawabannya. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita lihat pernyataannya ya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, perilaku yang sesuai dengan hadis keutamaan niat. Nah, yang sesuai dengan niat apa? Kita lihat 1. Setiap pagi Ahmad selalu membersihkan meja Pak Guru dengan harapan mendapat nilai. Ini kurang tepat. Yang yang nomor 2. Amira melaksanakan sholat tahajud setiap malam dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Benar ya? Yang ketiga, setiap adzan berkumandang, Ali bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ali ingin menunjukkan kepada semua orang kalau rajin sholat berjamaah. Kurang tepat ya, karena termasuk riya. Yang keempat, Fatih memberikan uang kepada pengemis sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang diberikan kepada Allah. Jadi, semua yang kita lakukan ini harus karena Allah, bukan karena orang lain. Berarti jawabannya yang tepat adalah nomor 2 dan nomor 4. 2 dan 4 yaitu yang D. Kita nomor 5. Berdasarkan lafaz tersebut, contoh bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, yaitu salah satu huruf 4 ya, ya, nun, mim, dan waw. Kita cari tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut. Yang pertama ada tanwin bertemu ro, ini bukan ya. Ro ini hurufnya idgham bila gunnah.
Kemudian tanwin bertemu nun. Nah, nun ini termasuk hurufnya idgham bigunah. Kemudian tanwin bertemu ba. Ba ini hurufnya iklab. Kemudian ada nun bertemu ro. Ro ini hurufnya idgham bila gunah. Karena di sini yang diminta adalah contoh bacaan idgham bi gunah, maka jawaban yang tepat adalah yang nomor 2, yang B. Oke. Oke, kita ke nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Mengucapkan salam, membicarakan keburukan orang lain, memilih waktu yang tepat, berperilaku seperti raja, tidak berlama-lama. Dari pernyataan di atas, adab bersilaturahmi ditunjukkan oleh nomor. Jadi silaturahmi yang baik itu ada beberapa yang perlu kita lakukan, cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama yang tepat itu adalah pertama kita mengucapkan salam, ya. Kemudian kita harus memilih waktu yang tepat dan juga tidak terlalu lama. Jadi kalau lama-lama nanti bisa jadi orang yang kita silaturahmi itu, ya, yang kita datangi rumahnya, kita kunjungi ini terganggu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5, yaitu yang B. Kita ke nomor 7. Perhatikan lafadznya ya. Kita lihat pertanyaannya. Contoh bacaan idgham mimi. Idgham mimi itu berarti kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kita lihat yang pertama. Ada mim sukun bertemu dengan ba. Bukan ya. Mim sukun bertemu dengan kha. Bukan. Mim sukun bertemu dengan mim. Ini masuk ya. Kemudian mim sukun bertemu dengan ba. Bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. Wa ma lahum minallah. Mim sukun bertemu dengan mim. Jadi jawabannya adalah nomor 3 yang C. Ya. Kita ke nomor 8. Perhatikan lafadznya ini. Ada idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Pertanyaannya, berdasarkan lafal pada tabel, contoh bacaan idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi yang benar. Nah, kita lihat yang benar. Kita lihat yang idgham mimi dulu. Mim bertemu ba, salah. Mim bertemu ha, salah. Mim bertemu mim, benar. Ya. Kemudian mim bertemu kho, salah. Idgham miminya nomor 3. Ya. Kita lihat ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu berarti mim bertemu ba. Mim bertemu mim, bukan. Mim bertemu to, bukan. Mim bertemu ba, benar ya. Kemudian mim bertemu fa, bukan. Berarti ikhfa syafawinya nomor 3 juga sama nomor 3. Kita lihat idharnya. Mim bertemu mim, bukan. Mim bertemu mim, bukan. Mim bertemu sin, ya. Mim bertemu ta, ya. Jawabannya 3 dan 4. Yang paling sesuai ya ini adalah nomor 3. Idgham miminya sesuai, ikhfa syafawinya sesuai, dan idhar syafawinya sesuai. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 3. Oke. Kita lanjut nomor 9. Titik-titik hakadha wa asyara bis sababati wal wusta. Kata yang bergaris bawah ya. Wusta, wasit ya. Itu berarti artinya penengah. Karena di sini hubungannya dengan jari, maka kita langsung aja ke jari tengah ya. Wal wusta lanjutannya wa farraja bainahuma syai'a. Nah, wal wusta ini artinya jari tengah ya. Kemudian kita ke nomor 10. Berikut yang termasuk keutamaan menyayangi anak yatim. Ya, keutamaannya dimudahkan segala urusannya di dunia, diampuni segala dosanya di hari akhir, dekat dengan Rasulullah ketika di surga, mendapatkan predikat sebagai orang yang dermawan. Ya. Keutamaannya sesuai dengan hadis yang nomor 9 ini adalah wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Jadi nanti di surga akan dekat dengan Rasulullah ya. Nih, yang C jawabannya. Kemudian kita ke nomor 11. Ya, nomor 11 ini.
Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, Pak Fauzi merupakan ketua panti asuhan. Beliau diberi wewenang untuk mengatur kebutuhan anak-anak panti. Setiap bulan, panti asuhan selalu mendapatkan bantuan dari donatur. Namun, Pak Fauzi menggunakan bantuan yang diterima untuk kepentingan pribadi, sehingga anak-anak panti banyak yang terlantar. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku Pak Fauzi adalah jelas salah ya. Jadi karena memakan hak anak yatim dan tidak amanah. Oke. Kita lanjut ke nomor 12. Tanda wakaf yang fungsinya untuk berhenti di akhir ayat. Nah, di akhir ayat ini biasanya itu menggunakan tanda wakaf akhir surat atau akhir ayat ya. Yang biasanya menggunakan ini huruf simbol huruf ain ya. Huruf ain. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kita nomor 13. Contoh wakaf mujawaz ya berdasarkan tanda tersebut. Wakaf mujawaz kira-kira yang mana? Mujawaz itu hurufnya adalah za ya. Huruf za kecil. Kita cari yang ada za kecilnya. Ini huruf qaf lam. Ini za, ini jim dan ini shad lam. Yang ada huruf za kecilnya yaitu nomor 2. Ma tamanna falillahi. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut kita nomor 14. 14 ini adalah ciri-ciri dari orang munafik itu ada 3 ya. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Jadi kata yang bergaris bawah wa idza tumina khona. Jadi ketika dia dipercaya dia berkhianat. Jadi jawabannya adalah yang C. Apabila dipercaya ia berkhianat. Oke. Lanjut nomor 15. Lana adalah seorang pegiat media sosial, namun postingan yang ia unggah di media sosial mengarah pada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat menimbulkan perpecahan. Lana sudah sering diingatkan teman-temannya, namun ia tidak menghiraukannya. Sikap yang dilakukan Lana mencerminkan salah satu ciri orang munafik, yaitu nah, postingannya mengarah pada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti yang mana kira-kira? Berarti sama dengan berdusta ya. Jadi apabila berkata ia berdusta, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya. Kita lanjut nomor 16. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. 11. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Artinya adalah, kita cari ya. Khoti'ah, nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Itu artinya adalah ubun-ubun orang yang mendustakan ya, atau mendustakan kebenaran lagi durhaka. Oke. Kita lanjut nomor 17. Manusia diciptakan Allah dari segumpal darah yang kemudian menjadi manusia seutuhnya dengan sangat sempurna, baik dari segi fisik maupun segi pengetahuan. Karena kesempurnaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membaca, mempelajari dan meneliti hal-hal yang telah diciptakan. Berdasarkan hal tersebut, sebagai manusia yang harus kita lakukan adalah nah ini pilihannya bekerja keras, bersedekah, beribadah untuk mendekatkan diri, belajar ilmu agama dan ilmu lainnya dengan sungguh-sungguh. Nah, karena di sini ada membaca, mempelajari dan meneliti ini berarti kita harus belajar ilmu agama dan ilmu lainnya dengan sungguh-sungguh. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 18. Berikut yang termasuk amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Kita cari berkumpul bersama keluarga, beriktikaf di dalam masjid, membunyikan petasan, membangunkan orang untuk segera sahur.
Nah, yang lebih tepat adalah yang B, beriktikaf di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya, dengan membaca kalimat-kalimat Allah atau kalimat-kalimat yang baik, yang intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa dengan beristighfar, membaca Al-Qur'an ataupun beribadah yang lain. Oke. Kemudian nomor 19, perbedaan tafhim dan tarkik. Nah, tafhim itu berarti tebal, tarkik itu berarti tipis. Ya, kita lihat perbedaannya. Tafhim dibaca tebal, tarkik dibaca tipis. Benar. Baca jelas, dibaca tebal. Salah ya. Dibaca dengung, dibaca memantul, dibaca dengan sedikit menjorokkan mulut ke depan. Dibaca dengan huruf di bibir agak mundur. Ya. Jawabannya yang tepat adalah 1 dan 3. Ya. Oke. Lanjut nomor 20. Berdasarkan tabel tersebut, contoh bacaan Jawazul Wajhain yang benar. Jawazul Wajhain. Jadi bisa dibaca tafhim, bisa dibaca tarkik. Ya, salah satu cirinya adalah jika ada huruf ro disukun ya, yang sebelumnya didahului harokat kasroh ya, dan sesudahnya terdapat huruf isti'la, yaitu ada 8 ya, kha, so, dot, ghain, qaf, dan to deh. Atau disingkat dengan khisollau, tingkit. Jadi jawabannya yang tepat adalah ini. Min airdihi. Jadi ada ro sukun sebelumnya di kasroh dan sesudahnya terdapat huruf isti'la ya, yang ada 8 itu. Jawabannya adalah nomor 4. Lanjut nomor 21. Potongan hadis falyatul ulya hiyal mungfiqatu ya. Maka tangan di atas adalah yang memberi. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 22. Falyatul ulya khairum minal yadis sufla. Falyatul ulya hiyal mungfiqatu was sufla hiyas sa'ilah. Perilaku yang sesuai dengan isi kandungan di atas. Jadi intinya adalah kita memberi ya. Nisa membeli alat tulis, sedangkan Sifa membeli buku, bukan ya. Firman bersedekah kepada fakir miskin, sedangkan Haikal memberi makanan kepada Yuda. Masuk ya. Sania membersihkan kelas, sedangkan Nur menghapus papan tulis, bukan. Akbar meminta uang tetapi Irsa tidak memberikannya, bukan. Berarti yang tepat adalah yang B. Firman bersedekah kepada fakir miskin, sedangkan Haikal memberi makanan kepada Yuda. Oke. Lanjut nomor 23. Perhatikan gambarnya ini. Ada yayasan yatim piatu. Ciri-ciri aliyadul ulya berarti tangan yang di atas atau orang yang memberi. Nah, kira-kira yang mana? Suka memberi. Nah, suka memberi bantuan, rendah hati, dan mempunyai rasa empati. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Suka memberi bantuan. Kalau suka meminta berarti bukan. Suka meminta bukan. Suka memamerkan bukan. Berarti jawabannya adalah suka memberi bantuan. Oke. Lanjut nomor 24. Wa wajadaka dhallan fada. Hidayah di hidayah ini berarti petunjuk. Ya. Kita cari yang ada kata-kata petunjuk. Nomor 1, dia memberikan kecukupan. Bukan ya. Yang B, menjadi puas. Bukan. Yang C, dia memberikan petunjuk. Nah, ini ada kata-kata petunjuk. Yang D, lalu dia melindungimu. Bukan. Yang akhirnya ada kata-kata petunjuk. Fahada ini artinya petunjuk ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Kita lanjut nomor 25.
Nomor 25. Bu Siti adalah seorang pengusaha konveksi yang sukses. Ia merintis usahanya dari nol hingga sekarang melebar sampai ke luar negeri. Bu Siti percaya bahwa kesuksesannya didapat dari hasil kerja keras dan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur, ia mendirikan panti asuhan untuk menampung anak-anak yatim piatu. Perbuatan yang dilakukan Bu Siti sesuai dengan isi kandungan ayat. Ada ini, anak yatim ya. Jadi beliau ini ingin mendirikan sebuah panti asuhan untuk menampung anak yatim piatu. Yang ada kata yatimnya di surat Ad-Duha itu adalah ini. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Oh, di sini ternyata ada dua ya. Ada dua kata yang harus kita temukan atau dua ayat. Yang pertama beliau ingin menampung ini ungkapan rasa syukur ya. Kemudian beliau ingin mendirikan panti asuhan untuk anak yatim piatu. Jadi yang pertama itu adalah fa'ammal yatima fala takhar dan kedua sebagai rasa syukur itu adalah ayat terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi pasangan ayat yang tepat adalah yang C. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits dan fa ammal yatima fala takhar. Jadi jawabannya yang C. Nomor 26. Perilaku yang tidak sesuai dengan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah intinya kita berakit-rakit ke hulu baru bersenang kemudian ya. Jadi kita berakit-rakit ke hulu baru berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Intinya itu di surat Al-Insyirah. Nah, yang tidak sesuai yang mana? Bersedih secukupnya setiap menghadapi kesulitan, berputus asa dan bersedih setiap menghadapi masalah, tetap semangat dan pantang menyerah menghadapi kegagalan, berserah diri kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadi intinya kita walaupun gagal itu kita tidak boleh berputus asa. Nah, di sini yang tidak sesuai itu adalah yang B. Berputus asa dan bersedih setiap menghadapi masalah. Ini tidak boleh kita lakukan. Oke. Lanjut ke nomor 27. Awaladin solihin yada'ulah. Ini yang perlu kita lakukan sebagai anak. Ya. Yaitu menjadi anak yang soleh dan mendoakan orang tua. Nah, anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Nah, orang tua yang perlu kita doakan, walaupun beliau sudah meninggal, ya tetap kita doakan. Yang sudah hidup, maaf ya. Yang masih hidup, ya tetap kita doakan. Jadi intinya kita mendoakan orang tua kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Tetap kita doakan semuanya. Supaya kita bisa menjadi anak yang solih. Oke. Ataupun anak yang solihah. Kemudian nomor 28. Amal soleh yang pahalanya terus-menerus atau terus mengalir meskipun seseorang sudah meninggal adalah, ini namanya adalah sedekah jariyah sesuai dengan hadis amal soleh ini ya. Jadi jawabannya adalah bersedekah untuk pembangunan masjid. Ini namanya sedekah jariyah. Jadi walaupun orang yang sudah meninggal kemudian masjidnya digunakan untuk beribadah. Nah, orang yang sudah meninggal nanti juga akan mendapatkan pahala sebesar ya atau sesuai dengan orang yang melakukan ibadah di masjid yang sudah dibangun oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 29. Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Kita cari yang sesuai. Rizky tidur malam sehingga mengantuk di dalam kelas. Bukan ya. Yang B. Nizam selalu berdoa setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Menyisihkan uangnya untuk membeli mainan. Bukan. Mengganggu temannya dimanapun ia berada. Bukan. Yang sesuai dengan hadis tentang amal soleh yaitu kita awaladin solihin yada'ulah. Mendoakan kedua orang tua. Yang ini jawabannya yang B ya.
Dan nomor 30. Ali, Ridho, dan Syarifah mempunyai ide mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan masjid yang ada di desanya. Mereka mengajak teman-temannya di sekolah menyisihkan uang jajan untuk pembangunan masjid. Setelah dana terkumpul, mereka bersama-sama memberikannya kepada panitia pembangunan masjid. Perbuatan Ali dan teman-temannya sesuai dengan isi kandungan hadis, yaitu ya, sodakoh jariyah atau sedekah jariyah ini yang digunakan untuk pembangunan masjid. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut untuk yang Romawi 2 ya, ini kamu kerjakan sendiri. Bisa kamu buka-buka kembali bukumu ya. Jadi buku mulai kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6 sebagai tambahan pengetahuan kalian. Jadi supaya kalian ini ingat dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari dari kelas sebelumnya. Oke? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.